Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baiklah anak bapak, siswa-siswi SDMI Sekota Padang beserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah. Bapak doakan semoga anak-anak bapak berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat untuk mengikuti pesantren Ramadan pada hari ini. Baiklah, pada hari ini Bapak akan melanjutkan materi pada hari yang kemarin, materi akhlak dengan judul larangan durhaka kepada kedua orang tua. Mari kita perhatikan, kita simak, dan mudah-mudahan dapat kita untuk menjauhkan dari durhaka kepada kedua orang tua. Pengertian. Dalam bahasa Arab, durhaka kepada orang tua disebut uququl walidain. Durhaka kepada orang tua adalah tidak patuh dan tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk menyembahnya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Hukum durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua hukumnya adalah haram. Di antara dosa-dosa besar yang diharamkan Allah yaitu menyekutukan Allah atau syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh diri, dan sumpah palsu. Tindakan durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar setelah perbuatan syirik. Tidak akan masuk surga seorang anak yang durhaka kepada orang tua. La yadkhulul jannata aqum wala mudminu kham wala mukazzibum bil qadar. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga anak yang durhaka, peminum khamar atau minuman keras, dan orang yang mendustakan qadar. Hadis riwayat Ahmad. Juga sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ala unabbiukum bi akbaril akbair salasan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, maukah kamu aku tunjukkan sebesar-besarnya dosa besar? Diulang 3 kali. Mereka menjawab, ya Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Bentuk durhaka kepada orang tua.
Di antara bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua sebagai berikut. 1. Tidak memberi nafkah. 2. Tidak melayani dan berpaling darinya. 3. Mengumpat kepadanya. 4. Mencaci dan melaknat orang tua. 5. Menajamkan tatapan mata ketika marah atau kesal. Barangkali orang tua menyuruh anaknya untuk berhenti bermain, anak marah, anak kesal, itu sudah termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. 6. Membuat orang tua bersedih. Mungkin ada kata-kata atau tingkah laku anak yang membuat orang tua bersedih, itu sudah termasuk durhaka kepada orang tua. 7. Malu mengakui keadaan orang tua. Barangkali dari segi fisiknya ataupun keadaan dirinya, pendidikannya, anak malu mengakui keadaan orang tua. Sudah bentuk durhaka kepada kedua orang tua. 8. Enggan berdiri untuk menghormati orang tua. Tidak mau menghormati orang tua. Sudah bentuk durhaka kepada orang tua. 9. Mengatakan dan mengeraskan suara. Seperti ada orang tua menyuruh anak untuk membeli gula ke kedai, anak berkata tidak mau, bahkan mengeraskan suara dari suara orang tua. Sudah bentuk durhaka kepada orang tua. Akibat durhaka kepada orang tua. Di antara akibat durhaka kepada orang tua sebagai berikut. 1. Salatnya tidak diterima. Dalam hadis dikatakan, Allah tidak akan menerima salat orang yang dibenci kedua orang tuanya. Hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Ma'ud. Kedua, diharamkan masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, ada 3 jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga, yaitu pemabuk berat, pendurhaka terhadap kedua orang tua, dan seorang yang dayus, yaitu membiarkan keluarganya melakukan kejahatan. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. 3. Dibenci Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, keridaan Allah tergantung keridaan orang tua, dan murka Allah pun tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat, ditimpa azab di dunia. Di antaranya adalah azab di dunia adalah sulit untuk sakratul maut. Na'udzubillah min zalik. Kelima, dianggap kafir. Sabda Nabi Muhammad SAW, jangan membenci kedua orang tuamu. Barang siapa mengabaikan kedua orang tua, maka dia dianggap kafir. Hadis riwayat Muslim. 6. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Terhapusnya amal baik. Ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan seorang alim yang dipermainkan oleh orang yang bodoh. Itulah di antara bentuk-bentuk durhaka dan akibat durhaka kepada orang tua yang harus diperhatikan oleh setiap anak dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, anak-anak Bapak sekalian harus berhati-hati, jangan sampai kata-kata dan tingkah laku kita menyakiti hati orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka, karena durhaka itu termasuk dosa besar dan menjadi penghalang masuk surga. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dapat terjauh dari sifat durhaka kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, solihah. Kalaupun ada kita berbuat salah,
Mari kita segera mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada kedua orang tua. Baiklah anak bapak sekalian, demikianlah materi yang dapat bapak sampaikan pada saat ini. Semoga Ananda dapat memahaminya dan semoga kita terhindar dari sifat durhaka kepada kedua orang tua. Untuk mengetahui kemampuan Anda, bapak berikan 5 soal dan kepada Anda dipersilakan menjawab dengan sebaik-baiknya. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.